mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan atas AOC. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau ada dan selalu ada bersama kami. Dan tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Karena nama-Mu adalah Immanuel. Dan dari ke hari, dari waktu ke waktu Tuhan, Engkau terus mengajari kami, untuk kami Tuhan, mengerti hati-Mu, mengerti jalan-jalan-Mu. Dan mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Tapi biarlah sampai hidup kami Tuhan, menyaksikan kebesaran-Mu. Mari Tuhan malam hari ini lawat setiap kami. Mari berbicara kepada kami Tuhan, sampaikan pesan isi hati-Mu kepada setiap kami. Berikan pada setiap kami Tuhan, hati dan telinga seorang murid untuk kami belajar. Dan kami akan terus diubahkan menjadi serupa seperti gambaran Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan beracara dari awal, pertengahan sampai akhir. Ini acaramu dan biarlah Tuhan yang sampaikan isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semua. Saya tidak pernah menyangka, tidak pernah bermimpi bahkan untuk bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara di tempat ini dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Saya tahu dari mana kami diangkat dan kami diambil, itu semua karena anugerah Tuhan. Sedikit perkenalan, kami melayani di Big Mighty God Solo di Surakarta, Jawa Tengah. Pelayanan yang Pak Daniel rintis 4 tahun yang lalu. Dan kami waktu itu juga sangat kaget karena tiba-tiba Pak Daniel setelah ibadah AOC di Solo, tiba-tiba memanggil kami, saya dan istri berdua. Terus Pak Daniel bilang, udah kamu mulai gereja ya di kota Solo. Jadi di Solo seperti di Bandung ada Sabtu ibadah AOC, Minggu gereja. Kalian mulailah dan kamu jadi gembalanya. Saya syok waktu itu karena selama ini saya pelayanan musik dan istri pelayanan singer. Dan waktu Pak Daniel bilang itu, kami berhadapan, saya bertatapan dengan istri saya, yang bener Pi. Oh ya wis, mulai ya. Lah terus kapan? Kami persiapan dulu ya. Enggak, 2 minggu kalian harus jalan mulai gereja. Jadi waktu itu pertengahan April dan awal Mei kita 2017 mulai Big Solo. Semuanya karena anugerah Tuhan dan sampai sekarang berjalan, itu semua anugerah Tuhan. Dan hari ini pun kami setelah 4 tahun berjalan, di pertengahan 3 tahun, Papi Daniel dipanggil pulang. Sebenarnya kami juga sangat menyayangkan karena kami masih muda banget, usia 3 tahun. Dan kami dididik, dibimbing, tiba-tiba Papi Daniel meninggalkan kita. Tapi ada Mami dan Lala, ada Derian, dan seluruh pastoral yang terus mendukung kami, menyupport kami. Dan kami belajar banyak. Dan kita akan terus berlari sampai tujuan akhir. Sampai semuanya tuntas dalam anugerah Tuhan. Amin. Ya, kalau saya boleh jujur ya, saya cerita. Di awal saya ikut AOC, waktu itu sekitar 7-8 tahun yang lalu lah. Pertama kali kami datang ke sini, saya tuh minder sebenarnya. Kenapa minder? Karena banyak orang yang berkarunia di sini. Ada yang bisa ngelihat ini, itu. Ada yang ngelihat malaikat, ada dengar suara Tuhan audible. Dan kelihatannya sakti-sakti banget kan ya. Nah terus saya nggak ngelihat apa-apa. Jadi kalau ada cerita gini, oh iya toh. Istri saya ngelihat, dia bahagia kayak ikan masuk di kolam kalau di sini ya. Tapi saya nggak ngelihat apa-apa. Dan saya sebenarnya agak lost waktu itu di awal-awal. Nah terus saya doa, saya puasa, saya nangis, Tuhan. Kok saya nggak bisa ngelihat seperti yang lain? Apakah saya sedemikian tidak layakkah? Atau saya demikian berdosanya sampai saya nggak ngelihat apa-apa? Yang lain ngalami Tuhan ajaib, tapi kok saya nggak ngelihat apa-apa? Pernah satu ibadah KKR di tempat ini, tiba-tiba Papi Daniel bilang,
Oh ada air terjun, Tuhan kasih air terjun. Dan seluruh jemaat heboh. Dan saya bingung mana air terjunnya, mana air terjunnya. Kenapa saya cerita ini? Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga ngalami seperti saya. Terus saya menghadap Papi Daniel. Pi saya kok nggak ngeliat apa-apa. Mbok didoain. Tapi Papi Daniel ketawa aja. Ketawa dan beliau bilang, ada mungkin 2 penyebab kenapa kamu nggak ngeliat apa-apa. Yang pertama, mungkin memang bukan jatahmu. Yang kedua, kamu sudah cukup beriman. Jadi tanpa ngeliat pun kamu percaya. Nah ya sudahlah, saya dikasih tahu gitu, saya cukup tenang. Saya tenang dan dalam perjalanannya memang itu Tuhan baiklah. Kami saling melengkapi. Jadi istri saya semakin dipertajam dalam penglihatan dan Tuhan tambahkan dalam karunia kenabian. Masih belajarlah, tapi Tuhan tambahkan terus. Dan saya diperdalam dalam pengertian firman dan juga penyembahan. Nah, kami saling melengkapi dalam pelayanan. Jadi misalnya kalau dalam peperangan rohani, istri saya yang ngeliat kan, setan gitu. Saya yang ngusir. Mantep aja lah, nggak ngeliat. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Nah, suatu ketika dia ngeliat setan yang gede banget. Wah ini mengerikan, gede. Saya pede aja. Mana setannya? Mana. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Terus mantep kan, nggak ngeliat. Tiba-tiba istri saya menepuk dari belakang. Han, setannya sebelah situ. Salah arah. Ngadepnya ke sini sudah nunjuk, salah lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Itu bagian dari perjalanan iman kami dan kami saling melengkapi dengan luar biasa. Itu juga kepake sih. Kalau misalnya saya lagi ikut tim doling dan tim doling mengerjakan tempat-tempat yang horor dalam tanda petik. Nah, tim pendoa yang peka-peka ini ada yang ngerasain pusing lah, terus ada yang muntah-muntah, ada yang wah bau anyir, wah ada yang amis. Dan saya cuma berkata, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Aman. Ya jadi kenapa saya cerita ini, mari kita jangan mengingini yang bukan jatah kita. Jangan iri terhadap mungkin saudara kita yang punya karunia ini itu, semuanya baik. Dan setiap karunia Tuhan beri kepada kita agar kita menyelesaikan kehendak Bapa yang sempurna dalam diri kita pribadi. Ya jangan mengingini, jangan iri, tapi tetap terus jalan, kejar Tuhan. Yang penting dengar suara Tuhan dan mendengar dan mengerti hatinya. Itu yang paling penting. Yang lain-lain tambahan, bonus ya. Oke, kita akan mulai masuk ke firman Tuhan. Saya siapkan, bisa ditayangkan ininya untuk PowerPoint ya. Bulan ini AOC diberikan tema Fully Trust in God. Nah, waktu saya diberikan tema ini saya bawa doa dan ini yang Tuhan beri. Ada subtemanya, PowerPoint-nya bisa dinyalakan? Belum ya? Fully trust in God dan di bawahnya saya menambahkan believe and trust. Nah mari kita belajar bersama. Fully trust in God dan ada kata believe and trust di situ. Nah waktu itu sepeninggal Papi Daniel meninggalkan warisan legacy pengajaran yaitu taat dan setia. Ingat? Dan juga Tuhan Gembalaku. Dan juga tema-tema AOC berikutnya adalah perfect covering, God is my provider. Nah, saya mau bilang di sini, dari apa yang Papi Daniel wariskan, sebenarnya landasannya apa? Cuman satu kata, percaya. Bagaimana kita bisa taat dan setia kalau kita tidak percaya kepada Tuhan yang kepadanya kita taat dan setia? Bagaimana kita bisa bilang Tuhan Gembalaku kalau kita tidak bisa percaya kepada Gembala yang memimpin hidup kita? Dan bagaimana kita bisa bilang Tuhan, dalam Tuhan kami aman kalau kita tidak percaya penuh bahwa keamanan yang dari Tuhan itu adalah perfect sifatnya? Dan terakhir, bagaimana kita bisa percaya Tuhan, God is my provider.
kalau kita tidak memasrahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangannya. PowerPoint-nya bisa dibantu? Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, bagaimana percaya yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup kita? Kita sering mendengar, kita sering dibilang, ayo percaya sama Tuhan, percaya. Percaya bagaimana? Amsal 3 ayat 5 menuliskan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu. Trust in the Lord with all your heart. Dan sepenuh berarti apa? Semua. Sepenuh berarti tidak menyisakan sedikit pun untuk kita tidak percaya. Sepenuh tidak berarti 75%, tidak berarti 85%, 95%, bahkan 99%. Tapi kalau kita percaya penuh 100%, kita harus percaya yang benar-benar bulat kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Nah, ada kata yang menarik dalam bahasa Inggris. Paling tidak bahasa Inggris ada 2 kata yang menyebutkan yang artinya percaya. Yang pertama adalah, bisa dibantu aja dari belakang sampai slide yang keempat. Yang pertama kata Inggris yang artinya percaya adalah believe. Yang kedua adalah trust. Kalau dilihat, kalau kita mungkin rasakan sebenarnya artinya sama sih, believe dan trust. Tapi saya mau menjelaskan di sini sebenarnya ada perbedaan mendasar antara believe dan trust. Dan kita mau sama-sama simak ini. Yang pertama kata believe. Orang bisa percaya, believe. Kalau misalnya apa? Pertama, dengar dari kata orang. Misalnya ada berita, oh hari ini ada gempa. Kita dengar dari berita yang terpercaya, di surat kabar misalnya, dan kita percaya. Karena kita dengar beritanya, kita dengar dari kata orang, dan kita percaya. Pengertian kedua dari believe adalah lihat dulu baru percaya. Kita tahu ada tokoh di Alkitab yang lihat dulu baru percaya ya. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, orang bisa believe kalau melihat fakta-faktanya. Faktanya memang berbicara begitu. Statistiknya memang bicara begitu. Data-datanya semuanya jelas. Dan orang bisa percaya karena ada bukti yang jelas. Yang keempat, believe. Percaya yang believe itu bersyarat. Ada kondisinya. Nah, kemarin menarik waktu COVID tiba-tiba breakout di India. Saya melihat di tayangan TV, tiba-tiba orang India itu mengumpulkan semua patung-patung dewanya dan dibakar. Kenapa? Mereka tidak bisa percaya lagi karena mereka yang tadinya percaya kepada dewa-dewa mereka, tiba-tiba dewa-dewa mereka tidak bisa menolong mereka menghindarkan dari COVID. Dan mereka membakar rame-rame. Tapi tenang, India adalah negara yang berpenduduk 1,3 miliar jiwa. Dan dewa-dewanya ada 1 juta lebih. Kalau yang ini dibakar, mereka akan cari yang lain. Cari yang lebih sakti, lebih kuat. Tapi itu percaya yang sekedar belief. Dan antara belief dan trust sebenarnya yang membedakan apa? Levelnya, tingkatannya. Ada level belief dan trust yang kita akan belajar hari ini. Oke, kita lihat berikutnya. Trust. Apa bedanya belief dan trust? Yang trust pertama orang bilang, aku trust kepada seseorang atau pribadi ini karena ada pengenalan pribadi. Kenal secara pribadi. Misalnya saudara punya karyawan yang sudah berpuluh-puluh tahun ikut saudara dan bantuin saudara. Saudara tahu betul karakternya dan saudara bilang, aku trust orang ini. Sejak dia muda ikut aku tidak pernah macam-macam. Dan aku trust kepada dia. Karena kenal secara pribadi. Yang kedua, trust. Kalau kita trust kepada orang itu
atau pribadi itu karena integritasnya. Dia terbukti integritasnya. Misalnya tadi karyawan tadi selama berpuluh tahun dia tidak pernah mencuri, tidak pernah bohong. Bahkan saat bosnya pun kadang-kala mengalami krisis dan dia ada di dalam masa-masa susah. Karyawan ini selalu ada di sana dan tidak meninggalkan bosnya. Karena integritas itulah trust terbina. Dan yang ketiga, kita trust seseorang atau pribadi karena integritas orang itu yang memang bisa dipercaya. Integritasnya, kapasitasnya untuk melakukan apa yang dikatakan. Kalau janji ya ditepati. Kita kan tidak mungkin bisa percaya kepada orang yang asal bilang yang suatu yang gede, tapi ujung-ujungnya dia tidak bisa memenuhinya. Jadi trust, ada pengenalan, ada integritas, dan juga kapasitas orang yang kita percayai. Nah mungkin kita masih bingung, kita masih belum bisa melihat gambarannya, tapi saya akan terangkan dengan satu ilustrasi ini. Ya. Di gambar ini adalah seorang akrobat dari Perancis, namanya Charles Blondin, hidup di abad ke-19. Dia ini akrobat yang sangat berbakat. Di puncak karirnya dia pindah ke Amerika dan mengadakan suatu pertunjukan yang menantang maut. Jadi dia membentangkan seutas tali atau tambang lah, selebar sungai Niagara itu lebarnya 300 meter dan 50 meter di atas air. Sungai Niagara kalau dilihat di foto itu sangat deras sekali. Dan Charles Blondin ini melakukan atraksinya tanpa pengaman. Jadi tanpa jaring, tanpa tali pengaman, dia jalan aja pakai galah dan cuman jalan di atas tali itu. Nah, dia berulang kali melakukan atraksinya dan ribuan orang menonton setiap kali dia melaksanakan atraksinya itu. Dan setiap kali beda-beda. Kalau dulu cuman jalan dan balik, wah penonton sudah tepuk tangan dan mereka bertepuk tangan karena Charles Blondin berani menantang maut. Tapi lama-lama kan bosan ya, cuman jalan gitu aja. Dia lama-lama bikin atraksi yang lebih menantang lagi. Misalnya dia berhenti di tengah-tengah tali dan dia makan sarapan di situ dan baru jalan lagi. Ada kalanya dia berjalan mundur atau berjalan dengan mata ditutup melintasi tali itu dan dia selamat pulang balik. Nah, ada satu kisah yang menarik yang menggambarkan belief dan trust. Jadi Charles Blondin ini di satu pertunjukannya dia membawa gerobak. Di gambar yang kedua, dia membawa gerobak kecil dan sebelum berjalan dia bilang ke penonton, "Hai para penonton, kalian believe gak? Kalian percaya gak aku bisa membawa gerobak ini berjalan di atas tali ini melintasi sungai Niagara dan pulang balik dengan selamat?" Nah penonton kan sudah sering lihat aksinya, sudah sering mendengar tentang Charles Blondin ini. Mereka bilang, wah kami percaya kamu pasti bisa. Dan dia berjalan. Betul, dia selamat pulang balik membawa gerobak itu melintasi seutas tali itu. Nah terus sampai di tepian, si Charles ini bilang ke penonton lagi, penonton, aku sudah buktikan kan, aku bisa melintasi ini dengan mendorong sebuah gerobak. Nah sekarang, ada enggak dari kalian volunteer yang mau naik gerobaknya, nanti aku dorong melintasi tali dan kita sama-sama akan menyeberang sungai Niagara ini. Dari ribuan penonton yang tadinya bersorak-sorai tiba-tiba diem. Kenapa? Ini enggak main-main, taruhannya nyawa. Kalau dia kepleset dikit aja atau gerobaknya miring sedikit, orang yang di dalam gerobak itu akan jatuh dan mati. Taruhannya nyawa. Dan tidak ada yang berani. Semua terdiam. Tiba-tiba ada seorang paruh baya. Di antara ribuan penonton itu yang angkat tangan. Aku mau. Aku berani. Aku percaya sama kamu. Kamu bisalah Charles. Dan orang ini naik di atas gerobak dan didorong Charles Blondin. Pulang pergi meniti tali itu di atas sungai Niagara. Itu bedanya belief dan trust.
Orang believe karena melihat Charles bisa melakukan itu dan dia melakukan dengan selamat karena orang itu hanya ada di tepian tebing itu. Dan di sisi Charles yang dia berjalan sendirian. Penonton cuma nonton aja. Kalau Charles-nya jatuh ya jatuh gitu. Tapi saat ditantang, mau enggak? Kalian trust enggak? Aku bisa membawa seseorang pulang dan pergi. Hanya satu orang yang berani trust kepada Charles ini. Dan siapakah orang itu? Siapakah orang yang naik gerobak itu? Ternyata adalah manajernya sendiri. Manajernya Charles Blondin yang sudah bertahun-tahun menemani dia latihan. Tahu saat Charles Blondin mungkin gagal melakukan aksinya dan sudah bertahun-tahun kenal dekat dan bersama-sama dia. Dia orang yang satu-satunya yang trust. Mempercayakan hidupnya demi atraksi itu. Sudah mulai kelihatan bedanya? Jadi kalau kita cuma believe Tuhan, Tuhan aku believe. Engkau bisa melakukan mujizat. Engkau bisa menyembuhkan orang. Engkau bisa menolong aku. Tapi apakah kita bisa trust dia dengan hidup kita? Apakah kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Oke, next. Ini adalah percaya yang baru dalam tahap belief yang tertulis di Alkitab. Yang pertama, bangsa Israel, waktu pertama kali bangsa Israel, Tuhan mau bawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Tuhan bilang ke Musa, Musa, ambil tongkatmu dan aku akan melakukan mujizat, tongkat ini jadi ular. Kamu akan tunjukkan ini ke orang Israel agar apa? Supaya mereka percaya bahwa aku Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah menampakkan diri kepadamu. Pertama-tama agar orang Israel percaya bahwa Tuhan itu benar-benar hidup dan ada. Allah nenek moyang mereka mau membawa mereka dari Mesir ke Kanaan. Mereka harus melihat satu yang spektakuler dulu, mujizat dulu. Dan Alkitab menuliskan, so that they may believe. Setelah mereka melihat mujizat. Nah, ada bagusnya sih kalau kita melihat mujizat dan kita percaya. Mungkin ada dari Bapak Ibu juga waktu dulu di awal kita mengenal Tuhan, kita mungkin ditolong Tuhan, sakit disembuhkan, dan kita percaya kepada Tuhan. Itu bagus. Itu bagus. Mungkin ada yang kita waktu dalam masalah kesulitan, kita ditolong Tuhan dan kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, itu bagus. Tapi kalau kita melihat orang Israel dan kita harus jujur. Sepanjang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, itu 2 juta lebih orang. Dan sepanjang jalan mereka melihat mujizat yang gede-gede. Mereka melihat laut terbelah. Mereka melihat batu mengeluarkan air. Air yang pahit jadi manis. Mereka melihat burung dara. Puluhan ribu, mungkin ratusan ribu untuk makanan mereka. Mereka mengalami mana tiap hari dan sandal yang tidak pernah habis 40 tahun. Tapi apakah mereka benar-benar trust kepada Tuhan? Dan kenyataannya dari sekian juta orang Israel yang berjalan itu, hanya 2 yang tiba di tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi apakah mujizat itu bisa membawa orang benar-benar trust pada Tuhan? Enggak. Di awal mungkin iya, kita bisa believe kalau Tuhan ada, Tuhan berkuasa, Tuhan hidup. Tapi untuk kita bisa mengenal Tuhan dan kita benar-benar kuat dalam Tuhan, kita harus trust kepada Dia. Dulu di awal-awal waktu gereja Big ada, kami sering mengundang, yang Big Solo memulai, kita sering mengundang hamba-hamba Tuhan yang punya karunia kenabian, kesembuhan dan lain-lain. Dan kita excited sih, ada jemaat yang sakit sembuh, ada yang dinubuati ini itu dan jadi kita excited. Tapi setelah saya mengenal ini, saya mengerti ini, ternyata itu tidak banyak menolong dalam pertumbuhan iman jemaat. Karena apa? Mereka mengharapkan kalau pas ada masalah, kapan ya hamba Tuhan ini datang? Kapan ya kita bisa didoakan lagi?
Saya menggambarkan seperti orang yang lagi ujian, harusnya dia mengerjakan sendiri tapi dia nyontek. Tanya teman, tanya mungkin gurunya. Tanpa dia sendiri ngalami dan dia sendiri belajar. Tapi hari ini saya bersyukur kalau jemaat di rumah-rumah mereka ngalami Tuhan. Mereka ngalami Tuhan secara pribadi dan mulai kenal jalan-jalannya. Ini ada satu ibu, saya saksikan dia lagi ada masalah rumah tangga dan masalah ekonomi. Dia doa, ya sudah sering didoakan hamba Tuhan. Tapi malam itu dia dengar suara Tuhan secara pribadi. Nak, kamu naik ke atas rumahmu, lantai 2. Terus ngapa Tuhan? Kamu doa dan kamu nyembah aku di sana. Dan ibu ini nurut, loh Tuhan tapi di lantai 2 itu masih kotor. Kami masih renovasi rumah, masih kotor Tuhan. Enggak apa-apa, kamu bersihkan aja satu kotak yang cukup kamu berlutut dan kamu berdoa. Dan dia nurut. Dan malam itu cuma ada dia dan suaminya di rumah, suaminya tidur di kamarnya, dia naik ke lantai 2 rumahnya, dan dia mulai nyembah Tuhan. Dan saat nyembah Tuhan, dia tiba-tiba dengar dari lantai bawah rumahnya itu, ada suara kayak ada orang nyanyi. Ada suara kayak choir orang nyanyi di bawah lantai 1 rumahnya. Dia kaget, dan hadirat Tuhan. Dia ngalami hadirat Tuhan di rumahnya sendirian. Dan sejak itu dia ngalami mujizat-mujizat kecil. Dia hari itu mau pergi keluar rumah, tiba-tiba hujan. Terus dia cuma doa, Tuhan kok hujan ya? Kalau boleh Tuhan, saya harus ke sana naik motor. Kalau boleh terang sebentar aja Tuhan. Biar aku sampai di sana tidak kehujanan. Dan Tuhan jawab doanya. Tiba-tiba langit berhenti hujannya, dia bisa naik motor ke tempat yang dia tuju dan hujan lagi setelah dia tiba. Terus juga dia ngalami pas Tuhan besok tidak ada uang belanja. Tiba-tiba sore itu ada orang yang dia sudah mau tutup, dia kerjaannya masak, tapi dia sudah mau tutup hari itu, tapi ada orang, aku beli ini ya, ini tak bayar tunai dan uang yang dia terima hari itu cukup untuk belanja besok. Dan tahukah saudara, mujizat-mujizat kecil, dia mulai kenal jalan-jalannya Tuhan secara pribadi. Dan itu jadi fondasi imannya. Dan dia punya iman yang sangat kencang hari ini, sangat kuat. Tuhan terus tambahkan kasih penglihatan ini itu, Tuhan janjikan sesuatu yang besar. Dan itu dia ngalami secara pribadi. Jadi mari jangan menggantungkan diri kita kepada hamba Tuhan, kepada siapapun. Percayai Tuhan dan alami Tuhan secara pribadi. Belief yang kedua. Yang pertama tadi adalah belief karena melihat mujizat. Yang kedua adalah Thomas. Orang yang percaya karena dia ada syarat dan kondisinya. Firman Tuhan berkata, kalau aku tidak melihat sendiri tangan yang berlubang paku itu, aku tidak mencucukkan jariku ke tangan itu, dan ke lambungnya yang berlubang. Sekali-kalinya aku tidak akan percaya. Dan kita tahu iman Thomas tidak dikenan Tuhan. Tuhan bilang berbahagialah yang tidak melihat, tapi percaya. Next, iman yang belief di Alkitab dituliskan. Dan ini sebenarnya adalah kemurahan kebaikan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Setiap orang yang percaya itu diselamatkan. Setiap orang yang hanya believe, baru believe aja. Tuhan mau selamatkan. Roma 10 ayat 10. Kalau kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Untuk orang diselamatkan, syaratnya enggak berat. Syaratnya enggak, ya udah, kamu mau diselamatkan, mau masuk surga nih, ya udah bayar biaya administrasi dulu, pendaftaran. Kalau udah gitu, kamu ikut training setahun, ikut pengajaran firman Tuhan setahun. Terus sudah baptis, kalau sudah nanti kamu
masa percobaan dulu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah. Kalau kamu setia, ya baru kamu selamat. Enggak. Tuhan itu begitu baik, begitu mengasihi, sehingga kalau dia melihat ada iman sedikit aja, hanya belief sedikit aja, dalam hati dan dengan mulut percaya, mengaku, langsung Tuhan sambar, langsung Tuhan selamatkan, dan Tuhan rebut dari api neraka. Semudah itu dan sebegitu baiknya Tuhan untuk orang menerima keselamatan. Yang keempat, tapi kita sebagai orang Kristen, kita bisa mengawali Tuhan hanya dengan belief. Kita percaya karena kita melihat perbuatan ajaib Tuhan, karena kita diselamatkan, karena kita melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tapi apakah kita hanya sampai di situ? Alkitab berkata, engkau percaya bahwa ada satu Tuhan, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya. Masalahnya setan-setan pun juga believe kalau hanya ada satu Tuhan. Dan mereka gemetar bahkan. Kalau iman kita hanya sampai believe, hanya sekedar percaya, kita kehilangan banyak hal. Dan kita belum sampai kepada apa yang Tuhan mau. Oke, next. Setelah believe, apa yang harus kita kejar? Kita harus trust, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Daud menuliskan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. In Him my heart trust. Daud waktu menuliskan ini, kalau kita baca keseluruhan pasal 28, dia tidak menuliskan dalam posisi yang dia sedang enak, sedang nyaman di dalam kerajaannya dan tanpa ada tantangan sama sekali. Waktu Daud menuliskan Mazmur 28 ini, dia sedang dikepung musuh-musuhnya. Dan yang paling membuat Daud gentar adalah Tuhan waktu itu diam. Dia berdoa, tanya Tuhan, Tuhan jangan diamkan aku, Tuhan jangan diam. Kalau engkau diam tuh aku seperti orang yang turun ke dunia orang mati, dia bilang. Tapi itulah Daud, dia percayanya kepada Tuhan. Dia bisa aja waktu Tuhan diam, wah ya sudah mungkin Tuhan lagi sibuk lah. Aku enggak mau ganggu. Ayo mana Yoab. Kita kumpulkan tentara kita, rapatkan barisan, kita hitung persenjataan kita, dan kita maju perang. Tapi enggak, Daud enggak gitu. Walaupun Tuhan diam, dia terus, Tuhan mana Tuhan, kalau engkau enggak jawab, aku seperti orang matilah layaknya. Dan saat akhirnya Tuhan menjawab, ayat ini muncul. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Jadi jangan cuma believe, tapi trust Tuhan. Trust. Next. Tuhan mengingini kita trust hanya kepada Dia dan bukan kepada yang lain. Dalam 10 perintah dituliskan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan percaya kepada ilah lain, kepada sesembahan yang lain, tapi hanya Tuhan Yesus. Pegang Tuhan Yesus, satu-satunya. Dan yang kedua, Amsal tadi berkata, jangan bersandar pada pengertian kita. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Jangan bersandar pada pengertianmu. Nah, ironisnya, Amsal ini kan ditulis oleh Salomo ya. Tapi apakah Salomo dalam hidupnya mengerjakan apa yang tertulis, yang dia tulis sendiri bahkan? Alkitab dengan sangat jujur menuliskan bahwa Salomo sebenarnya tidak melakukan yang dia tuliskan. Dia tidak trust kepada Tuhan sepenuhnya. Saya bacakan dengan cepat di 1 Raja-Raja 11. Ini ada kutipan di 1 Raja-Raja 11. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya.
Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kekejian sembahan Bani Amon. Ironis sekali bahwa penulis Amsal, Salomo sendiri, orang yang mendirikan bait suci terbesar, termegah sepanjang sejarah manusia, semuanya emas. Tapi dia sujud di hadapan dewa-dewa orang kafir. Dan Alkitab sangat jujur. Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan dan tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Kalau bukan karena perjanjian Tuhan dan Daud, Salomo habislah. Tapi Tuhan masih mengingat perjanjiannya dengan Daud ayahnya. Dan Tuhan masih mengingat Salomo. Dan kemudian jangan terus bersandar pada kekuatan kita. Jangan bersandar kepada kekayaan kita, orang lain bahkan. Terkutuklah mereka yang mengandalkan orang. Pastikan kita hanya trust kepada Tuhan. Jangan sekedar believe, tapi trust. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar dari Bapak segala orang percaya yang tertulis di Alkitab. Kalau kita belajar tentang trust, mari kita belajar dari Abraham. Abraham disebutkan sebagai bapak orang percaya, bukan saat dia menyerahkan Ishak untuk dikorbankan. Bukan. Jauh sebelum itu, Abraham dalam hidupnya, dia mengalami ujian iman demi ujian iman dan dia membuktikan kalau dia percaya. Saya melihat ada satu artikel yang menuliskan sebenarnya ada 12 kejadian yang membuktikan bahwa Abraham sungguh-sungguh percaya dan dia layak disebutkan bapak orang percaya. Ini saya cepat aja saya bacakan. Yang pertama, waktu Abraham disuruh Tuhan meninggalkan Ur dan Haran. Dia tidak tahu kemana harus dituju, tapi dia hanya percaya kepada Tuhan. Yang kedua, waktu Abraham berpisah dengan Lot, dia diuji imannya dan dia percaya. Terus peristiwa Abraham menyelamatkan Lot dari 5 raja, dia harus berperang. Yang keempat, ujian Abraham harus memilih antara dia menerima persembahan dari Raja Sodom, ataukah dia memberikan perpuluhan kepada Raja Salem, yaitu Melkisedek. Yang kelima, saat Abraham dijanjikan seorang putra, dan dia harus menunggu 39 tahun sampai janji Tuhan itu tergenapi. Yang keenam, saat Abraham dijanjikan tanah Kanaan, dan bahkan sampai beberapa generasi setelah dia, janji Tuhan itu digenapi, yaitu saat Yosua dan Kaleb masuk Kanaan. Terus yang ketujuh, saat Abraham disuruh Tuhan menyunatkan setiap laki-laki dalam keluarganya. 8, 9, 10 saat Sodom, peristiwa Sodom. Tapi kira-kira ada 11 kejadian di mana Abraham diuji terus imannya dan dia lulus. Sampai terakhir setelah yang ke-11 Alkitab menuliskan, ini yang menarik. Alkitab menuliskan setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham sekali lagi dan di ultimate testnya saat Abraham harus menyerahkan Ishak untuk dikorbankan. Nah, kita sering mendengar waktu Abraham harus menyerahkan Ishak dan Tuhan minta sebagai korban bakaran. Tapi pernahkah kita berpikir begini? Kalau saya di posisi Abraham waktu itu, saya juga bingung sebenarnya. Loh, Tuhan yang dia kenal sejak dari zaman nenek moyangnya tidak pernah sekalipun minta korban manusia, betul ya? Tuhan Yehova tidak pernah minta korban manusia seperti layaknya dewa-dewa orang Kanaan. Moloch minta korban manusia. Terus dewa-dewa yang lain, Kamos juga minta korban manusia. Tapi sepanjang Abraham pengikutannya kepada Tuhan Yehova, dia tidak pernah tahu dan dia kaget waktu Tuhan kok minta korban bakaran anaknya lagi, manusia. Kalau kita mungkin langsung bilang, wah ini bukan suara Tuhan, sesat ini. Tuhan tidak mungkin minta korban manusia. Kalau kita kan tahu sekarang itu adalah cara Tuhan
memberikan bayang-bayang kita yang hidup di zaman ini bahwa Tuhan Yesus akan dikorbankan bagi kita. Anak Bapa sendiri, Bapa di sorga sendiri akan suatu saat memberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tapi Abraham tidak tahu zaman itu. Tapi meskipun perintahnya aneh, Abraham ambil anakmu dan korbankan. Tapi dia kenal suara itu. Dia kenal suara itu. Suara yang memimpin dia sejak awal dia keluar dari Ur. Suara yang sama. Suara yang sama dan dia kenal itu adalah suara Tuhannya. Dan kitab Ibrani memberitahukan rahasianya. Kitab Roma memberitahukan rahasianya. Kenapa Abraham sedemikian percaya, sedemikian trust in God. Dituliskan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi dari awal dia keluar dari Ur, dia tidak tahu di mana dia harus menuju, dia dipimpin Tuhan kemana, dia tidak tahu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia percaya juga. Dan di setiap kesempatan, setiap ujian yang dia alami dalam hidupnya, total 12 ujian yang dia harus alami dalam hidupnya. Alkitab menuliskan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan sudah membawa kita sejauh ini. Kita banyak diajar di tempat ini untuk mengenal Tuhan, mengenal hatinya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Apakah kita hanya cukup berhenti sampai kita believe Tuhan? Tapi apakah kita mau mempercayakan hati Tuhan? Apakah kita bisa trust Tuhan dengan sepenuh hati kita, sepenuh hidup kita, masa depan kita? Kita tahun lalu di Gereja Big Solo, Tuhan kasih satu ayat yang aneh. Di ibadah Natal tiba-tiba Tuhan kasih ayat, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, tapi Tuhan adalah pengharapanku. Terus Tuhan juga bilang, maukah kalian meletakkan hak kalian agar kehendak Tuhan jadi? Kita bingung waktu itu, kaget juga, dan kita hanya percaya. Kita ngalami banyak hal. Ya, istri saya juga ngalami banyak hal, dia harus ngalami cedera kaki dan lain-lain. Tapi kita hanya percaya, ya Tuhan, kami mau menyerahkan hak kami. Agar kehendak-Mu yang jadi. Dan bukan kehendak kami. Saya mau menutup dengan satu gambar ini. Kita mungkin sering melihat gambar ini di media sosial. Di situ ada seorang anak kecil yang punya boneka yang dia sukai. Dan Tuhan Yesus berlutut di depannya bilang, nak, kamu mau enggak menyerahkan boneka itu kepadaku? Tapi anak ini bilang, Tuhan, aku suka, aku sayang sama boneka ini. Tanpa dia tahu bahwa Tuhan Yesus menyiapkan boneka yang lebih besar dan lebih bagus di punggungnya. Kita pun sering mengalami dalam kondisi seperti ini. Nak, maukah engkau menyerahkan masa depanmu, cita-citamu? Engkau menyerahkan mungkin keuanganmu. Engkau menyerahkan mungkin hal yang paling berharga dalam hidupmu. Waktu kami memutuskan untuk, ya Tuhan, kami mau terima tugas penggembalaan dari Papi Daniel. Kami sebenarnya menyerahkan hak kami. Kami banyak pikiran, wah nanti gimana ya pekerjaan, bagaimana anak-anak, bagaimana ini, bagaimana itu. Kami juga tidak mampu, tapi kami hanya mau aja. Kami hanya mau, dan kami menyerahkan hak kami. Dan apakah kami miserable, apakah kami terus nelangsa? Enggak juga. Bahkan sampai hari ini, Tuhan membawa kami beyond ourselves. Jadi beyond ourselves, kami
dibawa Tuhan ke tempat-tempat yang kami tidak pernah bayangkan, kami tidak pernah pikirkan sebelumnya. Hanya apakah kita trust Tuhan, apakah kita percaya Tuhan. Mari kita berdoa, kita tutup dalam doa. Sebelumnya saya mau undang istri saya naik ke atas. Kita nyanyikan sama-sama ya, lagu Mengikut Yesus. Ini adalah lagu tema kita berdua. Kita mengalami banyak hal bersama Tuhan selama 4 tahun dalam pelayanan ini. Dan ini yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mengikut Yesus, itu kerinduan hati kami. Mari semua perjamkan mata kita di hadapan Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu, kita sudah mendengar tentang belief dan trust. Saya tahu hari-hari ini hari-hari yang tidak mudah buat kita semua. Tapi justru trust God saat semuanya baik-baik saja, saat semua hari cerah dan kita tidak ada masalah sekalipun, itu sangat gampang. Tapi bisakah kita trust God saat kita dalam lembah yang terkelam dalam hidup kita? Saat kita ada dalam mungkin ujian, cobaan yang terberat dalam hidup kita. Apakah kita bisa benar-benar trust in Him? Mungkin juga di waktu yang lampau kita pernah mengalami yang namanya trust issues.
Kita mengalami yang namanya krisis kepercayaan kepada Tuhan, kepada pemimpin. Mungkin ada doa-doa kita yang tidak dijawab. Mungkin kita sedang dalam pergumulan dan kita belum melihat titik terangnya. Mungkin kita pernah minta Tuhan sesuatu yang paling kita rindukan dan paling kita ingini dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata no. Dan kita mulai curiga dengan Tuhan. Kita tidak bisa percaya Tuhan 100%. Ada bagian dalam hidup kita yang kita hold back. Tuhan, aku hanya bisa percaya Engkau sejauh ini. Aku mungkin hanya bisa percaya Engkau soal pelayanan. Tapi pekerjaan, no Tuhan, ini bidangku, ini bagianku. Mungkin kita, karena kita pernah mengalami hal yang tidak enak, kita sulit untuk berkomitmen. Untuk ya Tuhan, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan kita sering kita berpikir negatif kepada Tuhan, kepada teman-teman kita, kepada pemimpin. Karena trust issues. Dan di hadapan Tuhan kita tidak bisa terbuka mengungkapkan isi hati kita lagi. Karena mungkin kita pernah terluka. Malam hari ini kita hadapkan semuanya di hadapan Tuhan. Hati kita mungkin yang terluka, yang sudah compang-camping, yang sobek-sobek. Mari kita datang menghadap Tuhan sekali lagi. Tuhan, ini hati kami. Tuhan, kami minta hati yang baru. Agar kami bisa percaya dan trust Tuhan sepenuh hati kami. Karena saat kita tidak bisa percaya Tuhan sepenuhnya, kita tidak akan pernah bisa mengenapi destiny hidup kita. Dan seberapa pentingnya trust itu di hadapan Tuhan. Trust juga berkata tentang iman. Tuhan sampai berkata, kalau dia kembali ke dunia kedua kalinya, apakah dia akan mendapati iman di bumi? Apakah dia mendapati orang-orang yang trust kepadanya saat dia datang di bumi? Walaupun di tengah-tengah pencobaan, tantangan, hari-hari yang sulit, apakah Tuhan akan mendapati di antara kita orang-orang yang trust sepenuh hati kita kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, mari Roh Kudus bekerja. Mari Roh Kudus lawat setiap kami. Mari Tuhan jamah, selidiki setiap hati. Dan Roh Kudus, mari Tuhan berperkara pada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah hari ini kami berketetapan hati untuk trust kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau berhenti hanya di belief, tapi kami mau trust kepada Tuhan. Sepenuh hati kami Tuhan, 100% untuk Tuhan, bagi Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ini keputusan yang harus kita buat malam hari ini. Jangan biarkan malam hari ini berlalu dengan sia-sia. Tapi biarlah Roh Kudus mengerjakan, menyembuhkan, membalut, membebat. Dan membuat hatimu kembali jadi baru. Utuh di hadapan Tuhan. Mari kita undang semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita terbuka jujur di hadapan Tuhan. Biar Tuhan beres hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, menendang kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah yang mampu
uji iman kami di hadapan-Mu. Ini jadi pengakuan kami di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau kembali kepada cinta mula-mula kami di hadapan-Mu. Dan kami menyerahkan hidup kami. Kami mau trust Engkau Tuhan 100%. Dan biarlah Tuhan mengerjakan dalam hidup kami karya yang indah. Walaupun kami belum mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu, kami tidak mengerti Tuhan apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap kami. Tapi kami mau percaya Tuhan bahwa Tuhan sedang merajut, Tuhan sedang merendah karya yang indah. Dan semuanya kami akan melihat karya-Mu atas hidup kami yang mulia pada waktunya. Ini hidup kami, ini Tuhan ketetapan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang meteraikan semuanya.